Hai, welcome back to my channel. Sehat-sehat ya buat kalian, sehat-sehat ya, harus sehat-sehat. Tulus loh, walaupun kelihatannya kayak tiap hari gue ngulang kata-kata itu, tapi itu doa gue yang sebenarnya. Kenapa nggak mendoakan orang lain untuk sehat, untuk baik kan? Gak mahal gitu kan? Tinggal Anda ucapkan secara tulus gitu kan, secara ikhlas, ya insya Allah akan terjadi pada kalian bahwa kalian akan tetap sehat-sehat. Dan again, buat kalian yang masih teriak-teriak, Bang Farel ada nyanyikan lagu ini, Bang Farel semalam adik. Sabar ya, sabar ya, gue juga keteteran bro. Sumpah keteteran gue tuh karena, oh ini belum. Belum nonton. Kalau gue sih gampang ya, maksudnya dalam arti karena memang konsep gue bikin video itu kan memang sambil nonton dan sekali nonton gitu, jadi ya sebenarnya nggak terlalu repot juga. Paling yang repot nanti harus menyiapkan potongan editing gitu, potong depan, potong belakang. Karena gue kan kalau bikin kan satu kali take ya gitu kan, dan memang sekalian gue pengen tahu gitu kan dia performnya kayak gimana, pakai baju apa, suaranya gimana, dan improvisasinya itu yang terpenting, bahwa dia itu selalu membuat improvisasi dalam setiap performing gitu kan. Bahkan untuk lagu yang sama kadang-kadang dia suka ada perbedaan secara teknik vokal yang digunakan, penggunaan apa ya istilahnya, liriknya tuh kadang-kadang suka diimprove sama dia gitu kan. Padahal lagu yang sama, tapi dia suka menempatkan improvisasi yang mengagetkan. Belum lagi kalau kita bicara di TV ini kan berarti ada bagian wardrobe-nya, Farel ini dipakaikan baju apa dan lain sebagainya, itu kadang-kadang menarik. Dan yang terpenting lagi adalah ini adalah perjalanan kisah Farel, anak putra daerah dari Boyolali, gue mau nyebut Boyolali, Banyuwangi gitu kan, dari Banyuwangi yang bukan dari siapa-siapa, bukan orang besar, orang-orang sederhana, orang biasa ya, dari rakyat biasa, dan sekarang bisa menembus istana, bisa menembus dunia pertelevisian, bisa menembus dunia entertainment, dan dicintai banyak orang, banyak yang mendoakan gitu kan. Jadi luar biasa. So with no further ado, let's jump. Kita nonton videonya dia. Oke, ini dia. Wah, ini udah lagunya Farel banget. Nah itu cekokan yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin candu tuh. Nah itu lekukan yang dia buat itu yang bikin apa ya, susah untuk ditiru atau di copy paste oleh orang lain gitu loh. Gokil. Lagu ini udah nggak bisa apa ya, agak susah bisa diterima oleh orang ketika yang nyanyinya bukan Farel itu. Ini salah satu kekuatan dia ya. Dia itu permainan nada yang rendah itu masih bisa dapat digapai. Lalu nada tingginya, ampun Bang Jago, ampun. Nada tingginya tuh kita denger aja kayak berasa kayak mau pecah tenggorokan itu kan. Itu jadi apa ya, anak ini keren banget ya. Penguasaan nadanya itu keren gitu kan. Dia mampu ngambil nada-nada bawah. Ini di part ini yang biasanya banyak menjadi kendala, terutama kalau dibawakan secara duet dan kebagian lawan duetnya perempuan lagi gitu kan, terus bawakan di part ini. Wah, berat karena perempuan itu agak susah bermain di nada rendah gitu kan. Sementara kalau cowok jago di nada rendah, tapi nada tingginya biasanya akan kalah. Nah, nada-nada tinggi perempuan itu apa ya, lebih banyak dimiliki oleh anak-anak kecil kayak gini nih, karena suaranya belum pecah, jadi masih bisa melengking dan itu bisa mencapai nada tingginya perempuan.
keren. Kendangnya keluar. Dumblak. Lihat pergerakannya Pharrell. Dia sekarang tidak hanya diam di center of the stage ya. Dia tidak hanya berdiri di tengah-tengah panggung, tapi dia mulai bergerak. Ini yang gue suka. Gue bagian dari orang yang menyaksikan perkembangan Pharrell untuk menguasai sebuah panggung. Karena panggung itu disediakan untuk Pharrell. Jadi Pharrell itu harus yang bergerak. Dan ini dia lakukan. Dan kita coba perhatikan bagaimana pengaturan nafasnya ya. Dia bergerak nih. Bersih. Dia ambil nada tinggi, tidak goyang sama sekali, tidak pitchy, dan dia bergerak. Gue pertama dulu awal-awal sempat di awal-awal dulu gue lihat dia performing, dia ada sempat goyang karena dia bergerak gitu kan. Sekarang udah enggak. Ini ya jam terbang ya. Jadi di saat kita kan sebagai orang yang memperhatikan kadang ngeliatin capek ya, kasihan Pharrell gini. Tapi ada nilai positifnya sebenarnya, salah satunya ketika dia banyak manggung, secara mental dia tambah kuat, secara praktek dia bernyanyi juga semakin ada wadahnya gitu kan. Jadi terlatih terus suaranya, dan dia sering membawakan lagu-lagu nada tinggi. Akhirnya si suara itu udah terbiasa untuk mencapai nada-nada tinggi, dan mungkin beberapa bulan lagi ke depan nadanya ini bisa makin naik loh. Bisa melebihi dari kemampuan oktav yang dia miliki sekarang. Wah, lu lemes kan? Udah mulai jogetnya, udah mulai gokil nih. OMG. Coba lu perhatiin, ada nggak orang yang nggak senyum gitu kan? Kayak gue aja nggak berhenti senyum dari awal, karena ikut merasakan vibe-nya, ikut merasakan atmosfernya, ikut merasakan senangnya. Jadi kalau kalian perhatikan, semua yang menonton tuh tidak ada yang pasti senyum lebar, pasti merasa happy, badan bergerak gitu kan. Jadi luar biasa, Pharrell sudah memberikan kita hiburan, termasuk gue ya. Wah, berkah banget kamu bisa membuat orang tersenyum. Nah tuh lihat. Ya kemarin aja Bang Haji Rhoma Irama, yang kita tahu dia orangnya bukan orang tipikal yang ekspresif ya, senyum gitu kan, menimbulkan senyum di wajahnya, itu berarti kan memang terhibur gitu kan. Itu kan salah satu indikator ketika orang senyum itu berarti senang dengan apa yang dia lihat gitu kan. Dan untuk sekelas Bang Haji Rhoma Irama yang memang dia tidak ekspresif, itu senyum tuh artinya bisa disamakan dengan goyang kayak gitu. Bener kan? Ketawa semua, senyum semua. Senyum semua. Sikat rel. Oh ya. Aduh, bangke. Ini lagu nih udah, mungkin sudah ratusan, mungkin ribuan kali sering gue dengar, sering diputar di rumah juga. Banyak yang anak-anakku suka dengerin ini gitu kan. Jadi udah udah nempel banget, dan kita semakin terhipnotis bahwa ini lagu milik Pharrell sudah gitu kan. Jadi ketika ada orang yang membawakan bukan Pharrell tuh kayak yang what is that gitu kan, kok aneh gitu kan, suaranya kok beda gitu kan, feelsnya beda, vibe-nya beda. But again, ya berkah buat Pharrell bisa mengangkat lagu ini, dan mudah-mudahan gue sih tetap berharap Pharrell di setiap kesempatan bisa mengangkat
single-singlenya. Kemarin gue udah cukup senang ketika di Ponpes Darussalam si Pharrell yang membawakan lagu Tugiman. Dan mudah-mudahan nanti ada lagu single-single lain yang dibawakan. Kan banyak ya Pharrell punya ya. Ada yang Sekecil Aku, Hujan, dan lain sebagainya. Tugiman, Aku Ngamen. Mudah-mudahan itu juga dibawakan di pada saat dia manggung. Apalagi ini masuk TV nih. Yang TV ini harusnya dia bisa bawakan salah satu singlenya, untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa dia juga punya single gitu kan. Dan teman-teman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan mungkin ikut membantu mendengarkan di Spotify kah, di iTunes kah, yang mana nantinya akhirnya Pharrell mendapatkan royalti yang besar juga dari situ, karena banyak orang yang mendengarkan melalui platform-platform musik berbayar gitu kan. Dan ini untuk Pharrell, dan mudah-mudahan Pharrell nanti tetap produksi terus terkait dengan single-single berikutnya. Harapan gue itu, karena single itu adalah heritage dari seorang seniman kayak seperti Pharrell ini, seorang penyanyi, ya harus heritage-nya atau warisannya adalah sebuah berbentuknya adalah lagu. Well, I think that's it guys. Thank you ever so much for watching me, dan thank you juga buat yang sudah support gue selama ini. Thank you banget buat kalian, sehat-sehat buat kalian semua. Sukses dalam apapun yang sedang anda kerjakan, mudah-mudahan tetap sukses, tidak ada halangan rintangan yang berat. Dan I think that's it guys. Sampai ketemu di video yang lainnya. It's a wrap. Bungkus.